Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini merupakan kelanjutan dari perbincangan kami yang terdahulu, yaitu kita membicarakan tentang sikap Kristiani dalam pekerjaan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita pada kesempatan yang lalu, Pak Paul, tentang bagaimana kita sebagai orang Kristen ini bersikap di dalam melakukan pekerjaan atau menghadapi pekerjaan yang sudah merupakan bagian di dalam kehidupan kita, karena sebagian besar waktu kita itu kita gunakan untuk bekerja, Pak Paul, ya. Namun tetap ada konsep-konsep yang keliru tentang pekerjaan, sehingga ya akibatnya tidak ada bedanya ini antara yang Kristen dan yang tidak Kristen menyikapi tentang pekerjaan. Nah, Pak Paul beberapa waktu yang lalu sudah mengungkapkan banyak hal, dan sebelum kita masuk ke hal yang lain, mungkin Pak Paul bisa menguraikan secara ringkas, Pak Paul. Pada dasarnya kita ini harus kembali kepada fungsi kita, ya. Kita itu tuh diminta Tuhan untuk berfungsi sebagai garam dan terang di dalam dunia ini. Sehingga lewat apapun yang kita lakukan, kita bisa menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita. Supaya apa? Supaya nanti mereka atau lingkungan kita bisa mengenal Tuhan kita dan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita manusia. Sehingga nanti lewat kita, lewat apa yang kita lakukan, nah mereka mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, kita kemudian membahas bahwa ya idealnya lah ya, seyogianya lah kita memang mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan karunia kita atau talenta kita. Sebab kalau kita mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan karunia atau talenta kita, kita akan mendapatkan kepuasan. Kalau kita mengerjakan sesuatu yang nggak sesuai dengan karunia kita, ya kita biasanya nggak merasa puas. Tapi masalahnya hidup nggak ideal. Kadang-kadang kita harus melakukan pekerjaan yang nggak sesuai dengan karunia atau talenta kita. Kalau itu terjadi, ya udah tentu pekerjaan nggak lagi membawa kepuasan, sebab pekerjaan itu menjadi sebuah kewajiban. Nah, tapi kita bahas bahwa kewajiban nggak selalu salah. Kewajiban bukanlah sesuatu yang senantiasa harus kita hindari, dan bukan sesuatu yang langsung kita bisa labelkan ini bukan kehendak Tuhan nih, sebab saya kok nggak puas, ini kok kewajiban belaka. Belum tentu sebab kadang-kadang ada misi hidup yang Tuhan memang tetapkan buat kita untuk melewati masa itu. Sebagai contoh, kita udah bahas tentang Yusuf yang harus dibuang menjadi seorang budak, yang harus menjadi seorang tahanan karena difitnah. Tapi akhir hidupnya dia melihat bahwa Tuhan memang mengutus dia ke Mesir lewat jalur itu. Lewat jalur dia menjadi budak dan akhirnya menjadi seorang tahanan. Dengan kata lain, dia sebetulnya menjalani misi hidup yang Tuhan berikan kepadanya. Jadi waktu kita harus mengerjakan sesuatu karena kewajiban, terbukalah terhadap kemungkinan bahwa memang ini adalah misi hidup yang Tuhan embankan kepada kita. Sudah tentu nggak ada salahnya kita mencari pekerjaan lain yang lebih sesuai dengan kebisaan kita. Tapi kalau memang pintu nggak dibukakan Tuhan, terimalah ini sebagai penetapan Tuhan. Dan waktu kita menerimanya, yakinlah bahwa memang ada yang Tuhan sedang kerjakan lewat kita di dalam pekerjaan itu. Ya, jadi sikap kita sebenarnya adalah mengerjakan apa yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, walaupun itu tidak ideal buat kita, gitu Pak Paul, ya? Betul sekali Pak Gunawan. Ya. Nah, selain tentang ide kita membicarakan tentang kepuasan dan kewajiban tadi, Pak Paul, ya, apakah ada faktor lain yang seringkali menimbulkan ketegangan di dalam diri kita ini? Ada ya Pak Gunawan. Yang berikut adalah yang ideal dan yang realistik. Maksud saya begini nih ya. Idealnya tuh kita bekerja, melakukan pekerjaan yang sesuai talenta. Dan bekerja di dalam lingkungan yang mendukung. Maksud saya, misalnya nih ya, kita bekerja dengan manajemen yang telah terstruktur dengan rapi. Di mana kebijakan dilaksanakan dengan adil untuk kepentingan bersama. Dan satu hal lagi, misalnya kita bekerja dengan teman-teman yang ramah, saling tolong, dan tidak ambisius. Namun
pada kenyataannya kita tidak selalu mendapatkan lingkungan kerja yang seperti itu. Kadang kita justru ditempatkan di lingkungan yang tidak mendukung sama sekali. Nah, biasanya pada waktu kita harus berada di lingkungan kerja yang tidak kondusif, ya kita merasa tertekan dah. Nggak ada lagi tuh kebahagiaan. Kita kerja rasanya tuh, aduh, capek dah rasanya. Nah, kita mungkin berusaha mengadakan perbaikan, tapi ya kita harus terima kenyataan juga, tidak selalu usaha memperbaiki membawa hasil yang diharapkan. Nah, kadang justru sebaliknya yang terjadi. Kita malah dikucilkan ya, karena kita mau melakukan perubahan atau perbaikan di tempat kita bekerja. Jadi, nah inilah yang kita harus hadapi juga ya, bahwa kadang kita ditempatkan di dalam sebuah lingkungan kerja yang gak ideal. Mungkin jenis pekerjaannya sesuai dengan talenta kita. Mungkin kita menemukan misi hidup kita di situ, tapi lingkungan kerjanya gak ideal. Nah, kalau itulah situasinya, kita memang harus bersikap realistik. Karena dalam dunia kita seringkali harus menjumpai tempat pekerjaan yang seperti itu, yang nggak ideal, yang lingkungannya itu tuh nggak pas untuk kita, yang teman-temannya juga nggak pas, yang mungkin manajemennya juga nggak pas dan adil untuk kita. Ya tapi udahlah, kita kadang-kadang harus bersikap realistik menghadapi semua ini. Dan sebagian besar dari kita tentunya sering mengalami hal-hal yang seperti ini gitu Pak Paul. Walaupun untuk ada yang jangka pendek, tetapi ada pula yang sampai bertahun-tahun. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita tahu bahwa kita harus tetap bertahan dalam kondisi yang tidak ideal ini. Nah, tentu nanti kita akan berusaha ya mencari tahu apa sih duduk masalahnya ya. Jadi kita itu tuh jangan sampai terlalu cepat buru-buru ya memutuskan untuk keluar. Karena apa? Sebab ya bisa jadi juga masalahnya terletak pada diri kita. Kita lah yang mungkin nggak bisa menyesuaikan diri lah, terlalu idealistik lah dan sebagainya. Jadi bisa jadi kita lah duduk masalahnya. Jadi kalau kita tuh dikit-dikit mau keluar, ya mungkin masalahnya ada pada diri kita. Jadi kita mesti mencari tahu duduk masalahnya sebetulnya apa sih. Kalau memang kita lihat ada masalah di lingkungan kerja dan ini diakui oleh teman-teman juga, nah kita berusahalah untuk mengadakan perbaikan. Kita mungkin mesti bicara dengan atasan kita, atau kita bisa berusaha memperbaikinya. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan kita harus mencoba menyampaikan masukan kita dan mencoba melakukan perbaikan itu. Jadi jangan cepat-cepat lepas tangan, pokoknya nggak mau tahu, kita tinggalkan. Jangan. Kita dipanggil Tuhan kan bukan untuk selalu lari ya, cari jalan pintas, enggak ya. Kita juga harus menghadapi masalah. Nah, tapi kalau memang pada akhirnya nggak bisa juga, ya kita harus terima itu fakta. Nah, pada akhirnya kita harus putuskan dah. Kita tetap akan di situ atau kita harus keluar. Nah, kadang-kadang memang kita harus di situ Pak Gunawan, sebab ya kita harus menghadapi situasi yang nggak ideal itu. Ya, apakah ada contoh konkret di dalam Alkitab ya, tokoh Alkitab gitu yang berada dalam kondisi seperti itu gitu? Ada Pak Gunawan, yaitu saya bisa ingat Daniel ya. Daniel itu melayani 3 raja. 2 dari kerajaan Babilonia, yaitu Nebukadnezar dan putranya Belshazzar, dan 1 dari kerajaan Persia, yaitu Darius. Nah, dapat disimpulkan ketiganya adalah penguasa yang mengidolakan diri sendiri dan kejam. Ya misalnya nih ya, kita tahu kan ya, waktu Nebukadnezar bermimpi, dia mencari tahu makna mimpinya, orang-orang bijaksana di negaranya nggak bisa mengartikan mimpinya, dia marah. Dia meminta semuanya itu dibunuh. Jadi sekali lagi kita bisa lihat, inilah orang-orang yang menjadi atasannya Daniel. Orang-orang yang memang nggak baik ya, orang-orang yang lalim. Nah, sebagai seorang bawahan dan juga sebagai seorang jajahan, Daniel harus mengabdi kepada raja-raja ini. Nah, satu hal lain lagi, pada masa Darius di Persia, dia harus bekerja sama dengan rekan-rekan yang iri dan berniat mencelakakannya. Makanya mereka datang kepada raja meminta agar rakyat, termasuk Daniel sudah tentu, diwajibkan menyembah raja. Nah, Daniel menolak ya, tetap hanya mau menyembah Tuhan Allah yang hidup itu. Maka akhirnya dia dilempar ke gua singa. Jadi dengan kata lain, ya Daniel bekerja di lingkungan yang jauh dari ideal. Nah, tapi kita melihat dia itu tuh bersikap bijaksana dan realistik.
ya. Dan Tuhan memakai Daniel di waktu-waktu yang memang tepat. Misalnya nih ya, waktu Nebukadnezar berniat membunuh semua orang bijak di negerinya karena mereka tidak bisa memberi makna terhadap mimpinya. Nah, Daniel dan teman-temannya berhasil meyakinkan atasannya untuk memberinya kesempatan mengartikan mimpi raja. Nah, singkat kata, Tuhan memakai Daniel menghentikan niat raja membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah. Nah, Tuhan pun memakai Daniel menjadi mulut bibir Tuhan kepada para raja ini. Kepada masing-masing raja, Tuhan mempunyai pesan dan Tuhan memakai Daniel untuk menjadi penyampai pesan kepada mereka. Namun, ya memang untuk dapat bertahan, Daniel harus bersikap realistik. Dia tidak bisa menuntut para raja ini untuk memerintah sesuai kehendak Tuhan. Ia harus menerima mereka sebagai orang berdosa yang akan berbuat dosa. Nah, di dalam lingkungan kerja yang tidak kondusif seperti ini, Daniel menggenapi rencana Allah. Iya, tentunya hal ini diperbuat Daniel tidak lepas dari imannya kepada Tuhan. Dia begitu mengasihi Tuhan, dia begitu tekun di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan itu yang membuat dia kuat menghadapi tantangan-tantangan yang maupun kondisi kerja yang tidak kondusif itu, Pak Paul. Betul. Kita bisa melihat juga ya, misalkan Yakub ya Pak Gunawan ya. Yakub itu tuh juga harus bekerja untuk mertuanya Laban. Dan kita tahu waktu dia mau menikah aja dengan istrinya Rahel, dia udah ditipu oleh Laban. Diberikan Lea mula-mula. Dan dia harus kerja lagi, lebih lama lagi, 7 tahun lagi. Dan kemudian dia kerja lagi bertahun-tahun tanpa gaji. Waktu dia mau keluar, baru Laban bertanya, mau apa upahmu? Jadi berbelasan tahun dia bekerja, nggak dapat gaji. Terakhir dia mau keluar, baru mau diberikan gaji. Dan Yakub akhirnya juga mengeluh terakhirnya waktu dia akhirnya mau meninggalkan Laban. Dia berkata kepada para istrinya bahwa Laban itu tuh menukar-nukar mengganti-ganti gajinya 10 kali, bukannya sekali. Jadi dia bekerja untuk orang yang memang culas, yang nggak benar gitu. Tapi satu hal yang jelas adalah di masa pengabdian Yakub itulah Laban itu bertambah kaya. Artinya apa? Ternaknya Laban terus bertambah. Artinya apa? Yakub melakukan tugasnya dengan baik. Jadi kita melihat di sini bahwa inilah yang dilakukan oleh hamba Tuhan. Inilah yang juga kita harus lakukan. Meskipun atasan kita nggak bener lah, lingkungan kerja kita juga rasanya kok nggak pas, tapi kita harus melakukan yang memang sebaik-baiknya. Jangan sampai akhirnya kita lepas tangan dan masa bodoh. Nah, dalam kondisi seperti itu tuh kita nggak bisa lagi menjadi terang bagi sesama kita. Ya, bagi kita sebagai orang yang bekerja, Pak Paul, yang sebagai bawahan gitu, Pak Paul, apakah ada pedoman yang bisa kita miliki gitu? Saya akan gunakan di Kolose pasal 3 ayat 23 ya. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, dengan kata lain, kita alihkan pandangan mata dari atasan atau rekan atau kebijakan kepada Tuhan. Nah, ini harus kita lakukan. Kita tidak lagi melihat manusia, tapi kita melihat Tuhan. Kita tidak bekerja bagi manusia, tapi bagi Tuhan. Kita mengatakan kepada diri sendiri bahwa selama kita bekerja dengan manusia, kita akan terus menjumpai ketidakadilan dan ketidakberesan. Itu sebabnya kita tidak lagi mempersoalkan mereka. Kita bekerja hanya untuk Tuhan, sebab dialah yang menilai pekerjaan kita. Nah, ini harus kita lakukan ya. Namun, bagaimana kalau, kita udah coba, tapi rasanya nggak tahan nih. Terus berat sekali, tambah susah. Kalau tekanan terlalu besar, dan kita tidak lagi dapat bekerja secara efektif, nah, saya kira dalam kondisi seperti itu, daripada kita terus protes, dan menambahkan ketegangan dalam lingkungan kerja, lebih baik kita memang mengundurkan diri. Kita dapat mengundurkan diri sepenuhnya atau jika memungkinkan sebagian saja. Maksud saya dengan sebagian adalah kita hanya mengundurkan diri dari situasi yang paling tidak memungkinkan kita bekerja secara efektif. Begitu. Nah, yang seringkali justru kalau kita bersikap berpedoman seperti yang tadi Pak Paul bacakan dari kitab Kolose, kita itu disalahgunakan oleh orang gitu Pak Paul. Jadi atasan kita atau rekan kerja kita, nah, itu tahu prinsip hidup kita. Lalu
mereka menggunakan kesempatan itu untuk justru merugikan kita. Nah ini bagaimana Pak? Kita ini memang harus bijaksana ya, dalam pengertian kita harus bisa ya juga melindungi diri. Kita nggak mau menjadi orang yang sama sekali nggak mau rugi, jangan. Ada orang yang akhirnya berprinsip seperti itu, nggak mau rugi. Jadi artinya saya harus mengeluarkan 1 kilo, 1 kilo. Saya nggak akan keluarkan lebih 1 ons pun, nggak boleh. Jangan harus seperti begitu. Kita harus menolong, kita harus membawa korban, lakukanlah pengorbanan kita, lakukanlah bantuan kita kepada orang lain. Tapi kalau memang kita lihat ada orang yang sengaja ya maunya memanfaatkan kita dan itu nggak benar, nah kita harus memang menghentikannya sebab kita nggak mau menyuburkan sesuatu yang nggak benar. Bukannya kita itu tuh nggak mau menolong, bukan. Tapi kita nggak mau menyuburkan sesuatu yang nggak benar. Kalau orang itu sengaja memanfaatkan kita, jadi kita harus akhirnya bersikap tegas dan menolak. Ya, Pak Pol, dari bagian ini Pak Pol, kesimpulan Pak Pol apa Pak? Saya simpulkan begini ya, mengadakan perubahan kalau kita kerja di lingkungan yang nggak begitu beres ya, memang menuntut waktu yang lama dan situasi yang mendukung. Dengan kata lain, tidak mudah untuk membuat perubahan. Selain waktu, kadang diperlukan situasi tertentu yang membuat perubahan menjadi sebuah pilihan yang tak terhindarkan. Dan satu faktor lagi yaitu faktor manusia. Ada kalanya perubahan baru terjadi bila ada orang-orang yang memang siap untuk mendukung terjadinya perubahan. Nah itu sebabnya saya menyarankan daripada kita bertahan kemudian memperburuk iklim kerja, kalau kita udah nggak bisa tahan lagi ya udah kita mengundurkan diri. Ya berarti di sana kita bukannya kalah atau tidak setia di dalam pekerjaan ini, tetapi memang itulah yang terbaik, baik untuk kita juga baik untuk tempat kerja itu gitu, yang kita tinggalkan. Betul sekali. Ya, Pak Pol, faktor yang lain selain 2 faktor tadi yang bisa menimbulkan ketegangan kita apalagi Pak Pol? Nah, yang terakhir adalah antara yang benar dan yang salah Pak Gunawan. Ada kalanya ya kita bekerja di tempat di mana kita dapat menyalurkan talenta dan di dalam lingkungan teman yang memperhatikan kita. Wah, senanglah kita. Namun, jenis pekerjaan yang dilakukan adalah tidak benar. Saya berikan contoh. Misalnya kita bekerja di bidang pembukuan yang memang sesuai dengan karunia. Kita pun dikelilingi rekan yang baik kepada kita. Masalahnya adalah misalnya, kita bekerja di perusahaan yang terlibat dalam pencucian uang, di mana uang yang masuk dan keluar adalah hasil dari kejahatan. Namun jadi kalau kayak begini jelas memang kita itu tuh terlibat di dalam pekerjaan yang salah, ya. Namun kadang bukan hanya jenis pekerjaan yang salah, kadang cara melakukannya juga salah. Pernah saya berbicara dengan seseorang yang bekerja untuk sebuah perusahaan gas, Pak Gunawan. Tugasnya itu tuh mengisi gas ke dalam tabung. Nah dia itu bercerita bahwa atasannya tuh yang punya perusahaan itu memintanya untuk tidak mengisi penuh gas itu dalam tabung itu. Singkat kata, volume gas yang tertera ya di tabung itu sebetulnya tuh nggak sama dengan volume gas yang ada dalam tabung itu. Nah, pada waktu kita diminta untuk melakukan jenis pekerjaan yang tidak benar atau melakukan pekerjaan dengan tidak benar, kita harus memang menolaknya. Sebagai contoh misalnya ya, suatu Daniel diminta untuk menyembah raja, dia menolak dan tetap menyembah Allah. Nah, sebagai akibatnya ia dilempar ke gua singa. Pada waktu ketiga teman Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego, diwajibkan menyembah patung buatan Nebukadnezar, mereka pun menolak. Dan sebagai akibatnya, mereka dilempar ke dalam dapur api. Jadi sekali lagi, kalau kita diminta melakukan pekerjaan tertentu yang salah, kita harus menolak. Kalau kita diminta melakukan sesuatu dengan cara yang tidak benar, kita juga harus menolak. Jadi dengan cara inilah kita baru bisa menjadi terang dunia. Ya, tapi kadang-kadang ada pekerjaan itu yang menurut kita tidak terlalu ideal gitu Pak Pol. Tapi kita tidak punya pilihan lain untuk tidak bekerja gitu. Jadi kita bekerja di tempat itu. Misalnya saja ada seseorang itu yang bekerja di sebuah bank pasar yang menarik bunga itu cukup tinggi gitu Pak Pol. Orang ini merasa tidak nyaman bekerja di situ karena melihat
bunga yang dikenakan pada orang yang pinjam itu terlalu tinggi gitu Pak. Tapi kalau dia keluar dari tempat dia bekerja, dia tidak dapat pekerjaan yang lain. Artinya untuk jangka waktu itu dia tidak siap untuk pindah kerja. Dan dia menyukai pekerjaan di perbankan itu. Hanya dia tidak mendapatkan pekerjaan di bank yang besar, yang terkenal, hanya bank pasar yang memang rata-rata seperti itu, bunganya tinggi. Nah ini bagaimana Pak? Dalam kondisi seperti itu kadang-kadang ya kita harus terima ya Pak Gunawan, bahwa ya kita nggak punya pekerjaan lain dan ini adalah yang tersedia, ya udah kita terimalah. Meskipun kita harus mengakui bahwa falsafah yang mendasari pengoperasian perusahaan itu beda dengan kita. Bahwa falsafahnya rupanya ya adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya, makanya mengenakan bunga yang setinggi itu. Nah, kita mungkin kalau kita yang punya itu perusahaan, kita nggak akan seperti itu. Kita akan mau lebih rendah bunganya sehingga orang nggak terbebani begitu berat. Nah, tapi sekali lagi, apakah salah? Kita harus mengakui itu nggak salah dalam pengertian orang kan bebas untuk setuju apa nggak setuju menaruh uangnya di bank tersebut atau meminjam uangnya dari bank tersebut. Kalau orang melihat ini bank kok ketinggiannya memberikan bunga, ya udah nggak usah taruh uang di situ atau pinjam uang dari situ. Nah, jadi dengan kata lain ya memang nggak salah itu bank menetapkan bunga yang lebih tinggi daripada bank lainnya. Sebab orang memang bebas untuk nggak ke sana atau ke sana. Namun ya idealnya falsafah pengoperasian bisnis itu tuh lebih baik lah, lebih memikirkan kepentingan manusia lah. Tapi ya memang enggak, ya untuk sementara ya udah, kalau nggak ada pekerjaan lain ya tetap aja di sana. Kalau bisa dapat pekerjaan yang lain yang lebih sesuai, lakukanlah. Ya ada pula sebagian orang Kristen ini Pak boleh yang merasa tidak nyaman gitu bekerja di sebuah pabrik rokok gitu misalnya. Yang dikatakan memang ini mengganggu kesehatan banyak orang. Lalu bagaimana gitu Pak boleh? Tapi ada yang lain berkata tidak apa-apa gitu. Kalau pandangan Pak Paul bagaimana? Menurut saya kita harus melihat memang konteks kehidupan masing-masing ya Pak Gunawan. Sebab ya memang idealnya ada hal-hal yang kita harus lakukan supaya kualitas kehidupan itu makin hari makin bertambah baik. Tapi kita juga harus mengerti bahwa ada hal-hal lain yang juga mungkin lebih penting daripada masalah kualitas kehidupan, yaitu masalah kehidupan itu sendiri. Sebab bagi masyarakat tertentu, bukankah ini menjadi sebuah tempat untuk mencari nafkah dan bisa menghidupi mereka? Dan udah tentu ini bukanlah usaha yang ilegal, ini usaha yang legal. Jadi saya pikir ya dalam kondisi tertentu memang ini yang tersedia, ya kerjakanlah. Kalau kita di negara yang lain yang memang udah lebih maju dan nggak ada itu, otomatis itu pun juga nggak akan ada juga. Ya, juga sistem-sistem misalnya saja perpajakan gitu. Ada orang yang ditugasi untuk mengelabui laporan pajak, dia merasa tidak nyaman gitu. Padahal memang hampir semua perusahaan melakukan hal itu. Dan ini menjadi serba salah buat orang itu gitu Pak Paul. Dia mau melanjutkan pekerjaannya, dia merasa bersalah, tetapi dia tidak kerjakan itu, dia hanya seorang bawahan. Bagaimana Pak? Menurut saya kalau kita tahu memang kita harus melakukan hal yang salah ya. Kita memang harus membayar harga. Kita harus berani berkata tidak. Dan kalau gara-gara kita berkata tidak, kita dikeluarkan, ya udah kita harus bayar harga itu. Karena kita nggak mungkin menjadi terang dan menjadi garam buat Tuhan kalau kita berpartisipasi dalam perbuatan yang salah itu. Berarti kita sama aja dengan yang lainnya. Dan begitu kita menjadi sama dengan yang lainnya, kita nggak lagi menjadi garam dan terang. Kalaupun kita dikeluarkan ya, orang bisa melihat kita dikeluarkan karena hal yang benar. Dan kenyataan kita dikeluarkan karena hal yang benar, itu udah menjadi sebuah testamen ya, menjadi sebuah peringatan, sebuah hal yang indah yang dapat diingat oleh orang. Saya pernah punya teman yang ayahnya itu seorang yang sangat jujur. Dia itu bekerja menjual produk dan disuruh oleh perusahaannya untuk berbohong. Nah teman saya cerita, papanya itu menolak. Dan karena papanya menolak, papanya dikeluarkan. Tetapi si anak selalu berkata kepada saya, di dunia papa saya adalah orang yang paling jujur. Nah dengan kata lain, si anak melihat papanya menjadi terang dunia. Kalau papanya ikut berpartisipasi dalam membohongi orang, nah papanya nggak lagi menjadi seorang terang dunia. Nah Tuhan meminta kita menjadi terang dunia. Tuhan nggak berkata jadi terang dunia itu gampang.
Tuhan justru mau kita sadar menjadi terang dunia, kadang-kadang memang menuntut kita untuk membayar harga yang mahal. Nah, di sini seringkali orang berusaha untuk mengubah sesuatu yang sudah lama membudaya di sebuah tempat kerja gitu Pak Paul. Kita yang baru datang ini berusaha untuk mengubah itu karena tahu bahwa itu salah dan ternyata itu tidak membawa hasil yang cukup menyenangkan gitu Pak Paul. Makanya lebih baik daripada kita mencoba mengubah yang lain, orang lain, kitanya sendirilah. Kalau kita diminta melakukan hal yang salah itu, kita menolaknya. Sebab saya yakin kayak Daniel ya, dia pasti melihat begitu banyak ketidakbenaran yang dilakukan oleh para raja-raja yang lalim itu. Nah, kenapa dia bisa bertahan? Sebab saya duga dia harus menerima itu. Tapi waktu dia diminta melakukan hal yang salah, yaitu menyembah manusia bukan Allah, dia menolak. Jadi inilah yang kita harus pegang juga. Kita harus berani berkata tidak kalau kita diminta melakukan hal yang salah. Dan kita harus bisa memilah-milah mana yang prinsip dan mana yang tidak prinsip gitu Pak Paul ya untuk hal itu. Betul. Nah Pak Paul, sehubungan dengan perbincangan ini apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Di Matius 5 ayat 16 firman Tuhan berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga. Apabila kita berpartisipasi dalam kegelapan, kita akan menjadi gelap pula. Dan sampai kapanpun orang di dalam lingkungan itu tidak akan dapat melihat terang Tuhan bercahaya di depan mereka. Dengan kita menolak, kita menjadi saluran cahaya Tuhan yang kudus. Memang kita mungkin harus kehilangan pekerjaan itu, tapi setidaknya kita tidak harus kehilangan terang Tuhan. Ya, itu suatu prinsip hidup, visi hidup yang jelas sekali yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Nah, menjadi tanggung jawab kita untuk melaksanakannya. Terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang sikap Kristiani dalam pekerjaan bagian yang kedua. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda juga untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.